Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Tetap berprestasi di masa pandemi seperti ini ya. Oke, kembali lagi bersama Pak Faisal dengan mata pelajaran Matematika Peminatan untuk kelas 10. Minggu lalu Bapak sudah share PDF modul untuk materi Matematika Peminatan bab 2 ya. Mengenai apa? Mengenai vektor. Nah, di layar ini sudah ada bagan tentang pembelajaran vektor. Nah, vektor ini terbagi menjadi operasi vektor ya. Nah, operasi itu apa aja? Penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar dengan vektor, perbandingan, kemudian perkalian skalar dua vektor. Nah, kemudian vektor itu ada di bidang dan ada vektor yang di ruang. Vektor posisi, vektor satuan, persamaan dua vektor. Kemudian penjumlahan itu ada dua aturan. Aturan jajar genjang, aturan segitiga. Dan terakhir, perkalian skalar dua vektor itu ada dua. Sudut antara dua vektor dan proyeksi vektor pada vektor lain. Oke, kita lanjutkan. Mohon untuk disimak sampai selesai ya. Oke, pendahuluan. Ini matematika peminatan kelas 10 tentang vektor. Nah, kompetensi dasar yang kalian pelajari adalah menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3. Artinya R2 dan R3. Lalu 4.2-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3. Nah, selanjutnya kita langsung ke materi ya. Nah, apa sebenarnya vektor itu? Nah, kalau dari sini apa vektor itu? Kok gambarnya ini? Ada tanda panah ini. Ada tanda panah, ada ukuran. Nah, dapat disimpulkan bahwa vektor itu adalah panjang ya, kalau ruas garis berarah. Nah, di sini ya. Besaran yang mempunyai arah dan besar biasanya dinyatakan dengan ruas garis berarah. Nah, ruas garis berarah ini disebut dengan vektor. Ya. Nah, vektor, konsep vektor itu ada di fisika ya. Adalah besaran yang mempunyai besar dan arah ya. Jadi vektor itu ruas garis yang memiliki arah dan besar gitu ya, atau besar dan arah. Artinya yang ada tanda panah itu ya. Nah, tanda panah ini dan besarnya ada, nah itu disebut vektor ya. Bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, miring, dan seterusnya. Ya, Bapak yakin kalian sudah membacanya secara tuntas, karena itu kegiatan literasi ya. Kemudian lihat contoh pemanfaatan vektor dalam teknik sipil. Nah, gini. Ya, pesawat, lihat. Ya, misalkan tanda panahnya dari bandara ke, atau dari pesawat ke ini, ke ke bandara, ada berapa jaraknya misalkan, dan seterusnya. Ini ada. Nah, ini gambarnya. Jadi untuk ruas garis berarah yang Anda gambar pada kegiatan ini mewakili sebuah vektor. Panjang garis yang diukur menggunakan penggaris menunjukkan panjang vektor tersebut. Karena titik pangkal P dan titik ujung Q, maka vektor disebut sebagai vektor PQ, tapi di atasnya ada garisnya, ada garis tanda panah.
Tapi hanya garis, kalau hanya garis aja, itu berarti dia ruas garis. Tapi kalau ada garis tapi ada tanda panahnya, berarti itu adalah ruas garis berarah atau vektor. Dan panjang vektor dilambangkan dengan ada tanda mutlaknya. Ya, ada pagernya lah ya. Dari lambang PQ garis berarah. Selain di atas, sebuah vektor dapat ditulis menggunakan huruf kecil dan tebal. Nah, ini P dan Q. Di sininya A, berarti ini ditulis sebagai vektor A. Ya. Atau huruf kecil dengan tanda panah. Bisa. Ini juga vektor ya. Sama. Atau huruf kecil tapi ada garis bawahnya ya. Nah, kita sepakati aja untuk sekarang kita gunakan ini ya. A di atasnya garis atas. Tapi kalau misalnya ketemu penulisan seperti ini, berarti ini vektor ya. Seperti itu. Oke. Komponen vektor. Nah, lihat kalian pasti, apalagi yang laki-laki itu suka banget dengan bermain bola. Nah, kalian ketika menendang itu pasti ada arahnya kan? Arahnya itu yaitu ke gawang. Nah, garis dari titik ini, titik bola ke ke gawang itu disebut vektor karena ada arahnya ya. Seperti itu ya. Karena ada arahnya dari sini ke sana. Kita sebut aja. Nah, gini, set. Nah, ini vektor namanya. Vektor A misalkan disebut. Nah, gitu ya. Ini vektor A. Nah, kemudian nah ini ya. Kita gambarkan di diagram kartesiusnya. Titik P itu merupakan titik pangkalnya karena ini tidak ada panahnya. Kemudian ke Q ada tanda panahnya, berarti itu ujungnya ya. Arahnya ya. P itu adalah XP karena di sini X ya. Lalu YP berarti ini Y di sini. Berarti X, Y untuk titik P. Lalu ini yang Q juga sama. Ya, X untuk Q dan Y untuk Q di sini. Ya, maka kita gambar segitiga, tarik ke sini dan ke sini. Maka didapat delta Y dan delta X ya. Nah, seperti ini jadinya. Komponen horizontal vektor PQ sebesar XQ dikurangi XP. Ini horizontal ini yang mendatar. Kemudian komponen vertikal itu yang ke atas, yaitu YQ dikurangi YP. Ya, itu komponennya. Dalam bentuk aljabar, vektor PQ dapat dinyatakan dalam bentuk matriks kolom. Ya, nah, vektor PQ komponen horizontal dan komponen vertikal jadinya XQ dikurangi XP dan YQ dikurangi YP ya. Ini penulisan vektornya. Dalam bentuk pasangan berurutan bisa seperti ini ya. XQ dikurangi XP di koma YQ dikurangi YP. Atau dalam bentuk vektor basis. Nah, ini vektor basis. I itu adalah A1I garis ditambah B1J garis ya. Nah, ini vektor basisnya ya. I itu X, Y itu J. Nah, lihat contohnya. Misalkan vektor AB ya, vektor AB komponen horizontalnya berapa? Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4 ya, kan sampai sini. Berarti 4. Itu kan 4 ya, horizontalnya 4. Lalu vertikalnya 1 dari atas ke bawah 1, 2, 3.